Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aryo Setiawan Rahman. Di sini kami dari kelompok geokimia akan menjelaskan tentang Gunung Rinjani. Dan pertama-tama kami akan memperkenalkan nama kami sendiri. Mulai dari saya, nama saya Aryo Setiawan Rahman, NPM 265722062. Nama saya Albin Sakit Sanjaya, NPM 20065733380. Nama saya Riko Jaya, NPM 2006572043. Nama saya Yogung Koinata, NPM 20064867475. Langsung selanjutnya, boleh dimulai dari karakteristik Gunung Rinjani. Baik, terima kasih atas waktunya Heru Satyo. Sebelum perkenalkan saya Albin Sakit Sanjaya, yang akan menjelaskan karakteristik dari Gunung Rinjani ini. Pertama dari tipe gunung apinya. Gunung Rinjani ini memiliki potensi yang besar gitu karena memiliki struktur yang besar dan hampir simetris dari gunungnya yang tersusun atas lapisan yang kayak selang segitu antara abu atau es dan bara yaitu coal. Yang terlihat itu secara eksplosif dan dilekatkan oleh aliran lava. Berdasarkan identifikasi tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa tipe dari gunung ini adalah tipe gunung berapi komposit laut yang umum dikenal sebagai stratovolcano. Gunung berapi ini umumnya berlokasi pada zona tipis pada tepi zona Samudra Pasifik yang lebih dikenal dengan cincin api atau ring of fire. Nah, stratovolcano ini kan umumnya di cincin api ring of fire ya. Berarti ini tuh di mana zona konvergen, di mana lempeng tektonik menunjam masuk ke dalam lempeng tektonik lainnya atau yang bisa disebut dengan subduksi. Nah, namun Gunung Rinjani ini sudah membentuk kaldera sehingga untuk saat ini dapat diklasifikasikan dengan tipe kaldera yang berasal dari letusan yang sangat eksplosif dan mengakibatkan keruntuhan permukaan gunung karena kekosongan dapur magma pasca erupsi. Berdasarkan identifikasi oleh Suminta Direja pada tahun 2005, diameter dari kaldera ini berkisar antara 1,5 sampai 10 km yang memiliki komposisi magma intermediate. Oke, boleh di next slide. Nah, berikut adalah yang saya maksud dari tipe stratovolcano. Jadi itu berlapis-lapis gitu. Oke, bisa di next slide lagi. Nah, kemudian untuk karakteristik selanjutnya ada tipe erupsi. Gunung Rinjani ini menghasilkan erupsi yang mengeluarkan gumpalan lava pijar yang umumnya disebut sebagai mercusuar mediterania. Yang komposisinya itu merefleksikan sifat kental material penyusunnya, yaitu berkisar antara intermediate sampai realitik. Sehingga dapat diidentifikasikan bahwa tipe dari erupsi Gunung Rinjani ini adalah tipe stromboli. Namun setelah pasca kaldera ini, Gunung Rinjani tidak dapat mengeluarkan aliran piroklastik dan hanya erupsinya saja yang mengeluarkan hanya mengeluarkan lava, cair yang tipis, tekanan gas yang sedang serta letusannya mengeluarkan material padat, gas hingga cairan. Dan umumnya letusan ini itu tidak terlalu kuat, namun bersifat secara terus-menerus dan berlangsung dengan waktu yang cukup lama. Kok boleh di next slide lagi? Nah, di sini ada sumber gambar yang saya dapat juga untuk stratovolcano. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit untuk yang di sini itu. Ini adalah sekitar es plum. Terus yang ini yang kecil-kecil adalah lapilli. Terus yang ini adalah volcanic ash. Terus yang ini adalah lava fountain-nya. Kemudian volcanokum yang ukurannya lebih besar. Dan yang kemudian ini adalah lava flow. Dan untuk yang selanjutnya lagi, ini adalah dapur magmanya. Dan yang bisa ada lake. Nah, mungkin segitu saja singkat penjelasan dari saya untuk karakteristik stratovolcano ini. Silakan boleh di next slide lagi. Selanjutnya yaitu komposisi kimia dari batuan yang terbentuk di Gunung Rinjani. Nah, berdasarkan analisis geokimia yang menggunakan metode XRF menghasilkan persen unsur kimia oksida seperti SiO2, TiO2 sampai dengan P2O5. Nah, hasil analisis ini menentukan jenis magmanya itu seperti apa, kemudian lingkungan dan temperatur pembentukan. Oksida yang nilainya paling tinggi berdasarkan uji XRF yaitu SiO2 dengan persentase 49,9% sampai 63,65%, disusul dengan Al
2O3 sebanyak 15,92% sampai 18,67%, dan seterusnya sampai dengan TiO2. Nah, berdasarkan nilai-nilai oksida hasil uji XRF dapat ditentukan nama batuan, jenis seri magma, lingkungan pembentukan magma, dan kedalaman magma asal pembentuk batuan. Boleh lanjut? Nah, penentuan jenis batuan beku menggunakan kandungan kimia yang paling sederhana adalah dengan melihat kandungan silika yang dimilikinya. Nah, klasifikasi ini dicetuskan oleh Woodward. Kemudian silika yang dikandung dalam batuan lava dinding kaldera Gunung Rinjani bervariasi antara 49 sampai 9% sampai dengan 63,65%. Berdasarkan klasifikasi tersebut, batuan lava dinding kaldera Gunung Rinjani memiliki jenis basalt, basaltik andesit, andesit hingga dasit. Lalu selanjutnya dari komposisi mineralogi dari batuan yang terbentuk di Gunung Rinjani. Nah, dari literatur yang saya baca bahwa penelitian lapangan ini berupa pengambilan sampel yang dilakukan pada material yang masih segar pada setiap singkapannya agar terhindar dari bagian yang sudah teroksidasi. Lalu dari literatur ini terdapat 26 titik pengamatan yang tersebar di Pulau Lombok, tepatnya di Gunung Rinjani ini. Lalu untuk metode pengambilan sampelnya menggunakan metode channel sampling pada lereng kaldera, serta coning dan quartering pada bagian tengah kaldera. Lalu untuk analisis geokimia menggunakan metode XRF. Lalu berdasarkan sifat fisik secara mikroskopis, umumnya batuan pada ketiga periode ini yang termasuk ke dalam lapilitov atau bersifat consolidated berdasarkan dari klasifikasi Fisher tahun 1966. Lalu yang pertama kita masuk ke periode yang pertama, yaitu pada batuan piroklastik periode pra-kaldera, yang dimana itu terdapat plagiokas berjumlah 20 hingga 57% yang berjenis andesin, labradorit, atau bitonit. Lalu untuk piroksennya hadir sekitar 2 hingga 19% yang berupa hyperstance dan augit. Lalu ada juga mineral opak yang berupa 5 hingga 37%, serta mineral lain dengan jumlah sedikit seperti alkali feldspar, kuarsa, biotit, amfibol, atau olivin. Dan ditemukan juga batuan vulkanik-lastik berupa gelas vulkanik dan litik juga hadir pada batuan tersebut. Lalu selanjutnya ke periode kedua, yang dimana pada batuan piroklastik periode sin kaldera, di mana pada periode ini terdapat plagiokas sebanyak 15 hingga 38% berjenis andesin, kuarsanya 5 hingga 15%, lalu ada juga mineral opak dari 4 hingga 18% yang berjenis pirit dan magnetit, serta mineral lain seperti alkali feldspar, piroksen yang berjenis augit hingga airin, lalu biotit atau amfibol. Lalu ada juga batuan vulkanik klasik yang jenisnya itu gelas vulkanik, dan litik juga hadir pada batuan. Lalu lanjut ke periode ketiga, yaitu pasca kaldera, yang dimana di periode ini memiliki mineral yang hadir adalah palgilokas dari 15 hingga 38% yang berjenis andesin dan labradorit. Lalu piroksen sebanyak 5 hingga 15% berjenis hyperstance dan augit. Lalu ada juga mineral opak dari 4 hingga 18% berjenis pirit. Lalu ada juga mineral lain yang hadir sedikit seperti alkali feldspar, mineral opak, dan olivin. Lalu ada juga batuan vulkanik klasik yang jenisnya itu gelas vulkanik. Lalu ada juga litik yang hadir pada batuan. Next. Dan ini adalah data atau hasil dari pengambilan sampel dari ketiga periode tersebut, yang di mana di sebelah kiri atas itu periode prakaldera yang berdasarkan uji XRF Rinjani dalam bentuk WT%. Lalu yang di sebelah kanan atas periode sin kaldera, yang di bawah adalah pasca kaldera. Next. Selanjutnya ada kaitan kondisi batuan dan magma dengan tektonik Gunung Rinjani. Gunung Rinjani merupakan salah satu gunung api aktif yang ada di Indonesia. Terletak di Kompleks Gunung Rinjani, Kecamatan Akmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terbentukan Kompleks Gunung Rinjani ini diakibatkan oleh proses subduksi antara
lempeng Australia dengan lempeng benua yaitu Eurasia. Berdasarkan analisis geokimianya menggunakan XRFV, seri magma yang keluar pada saat erupsi sebelum pembentukan kaldera Gunung Rinjani adalah seri Coal Alkaline yang terdapat pada busur kepulauan yang memiliki kandungan oksida besi rendah dan silika yang tinggi pula. Seri magma ini bersifat andesit dengan sifat yang kental sehingga menghasilkan letusan yang eksplosif dan membentuk gunung api stratovolcano. Magma berasal dari benua dan diperkirakan terbentuk pada kedalaman berkisar antara 139 meter sampai 174 meter pada zona Benioff yang dihitung berdasarkan persentase SiO2 dan juga K2O-nya. Berdasarkan analisis petrologi dan geokimia disimpulkan bahwa gunung ini merupakan lingkungan tektonik busur kepulauan. Secara tatanan geologinya, magma berbentuk batuan piroklastik kompleks Gunung Rinjani berasal dari lempeng benua yang mengalami perubahan sifat dari basa kemudian berubah menjadi asam dan menurun menjadi intermediate. Pada fase sebelumnya pembentukan kaldera, Gunung Rinjani tua memiliki magma basaltoletik dengan kedalaman zona Benioff yang dangkal. Berikutnya, selama kaldera terbentuk, penunjaman terus terjadi. Proses partial melting menyebabkan pasokan magma meningkat. Sifat magma berubah menjadi lebih asam karena proses diferensiasi. Ketika gunung tidak lagi pada fase kesetimbangan, terjadi erupsi bersifat destruktif atau menghancurkan tubuh gunung api dan membentuk lubang besar di tengah gunung berupa kaldera, sehingga magma sekarang bersifat intermediate. Nah, berikut referensi yang kami gunakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.